Jadi cerita sebenarnya, aku tuh nunjukin followers itu sebagai salah satu prosedur aku memperkenalkan diri. Pak, saya dari MG Dalenaf Pak, gitu kan. Saya tuh YouTube-nya ngebahas kuliner, saya penontonnya ada segini, subscriber ada segini. Nah itu selalu kita sampaikan gitu, untuk mendapatkan izin syuting. Iya. Gitu, bukan untuk bayar. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri aja. Dukanya aku sebagai food blogger tuh gak selalu diterima juga gitu, mau ngonten gitu. Padahal kita selalu izin, selalu bayar, gak pernah gak bayar. Dari awal aku selalu berinisiatif untuk bayar. Must be very rewarding gak sih buat lu sebagai content creator kalau bisa bantu promosiin, bikin tempat itu viral atau populer. Begitu lu balik lagi udah jadi lebih sukses dari sebelumnya gitu. Aku tuh sama tim ya beberapa kali nangis sih pasti ngelihat hal seperti itu. Jadi ternyata pekerjaan kita tuh, kalau kita kan kerja kan ya kasih yang terbaik lah. Nah lu berasanya sebagai content creator itu gimana jaraknya? Kalau misalkan kalimat persisnya aku agak lupa gitu. Cuma memang ada beberapa kejadian yang pendapat kita tuh tidak diterima dengan baik gitu loh ya. Bahkan ya di behind the scene pun sebenarnya banyak ya, terutama sama pemilik bisnis ya. Ini lu belajar sekolah masak kenapa? Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Magda dari MG Dalenaf. Nah, kalian pasti kan udah denger atau tahu lah ya. Baru-baru ini itu ada isu yang viral tentang food content creator dan sosial Magdanya sempet rame tuh dia viral. Nah, dia kesini mau cerita apa yang sebenarnya terjadi di hari itu, cerita aslinya gimana. Dan juga dia akan sharing tentang perjalanan karir dia. Selain itu kita akan ngomongin, menurut Magda itu ada jarak yang cukup jauh antara food content creator dan juga penggerak industri F&B seperti gua dan juga chef, barista, bartender, dan lain sebagainya. Kenapa sih jarak itu ada dan apa yang kita bisa lakukan untuk mempererat hubungan itu, karena kan kita sama-sama butuh ya guys, makanan kalian enak atau minuman kalian keren banget tapi kalau nggak ada yang promosiin itu apa gunanya. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, juga Anchor App. Instagram kita ada di Ray Jensen Radio dan juga kita ada di TikTok. And without further ado, please welcome Magdalena. Enjoy the show. Oke guys, jadi sekarang episode yang ditunggu-tunggu di sini kita kedatangan Magdalena. Halo, aku ngeliatnya kemana nih? Sini, Banyak banget. this is your camera. 360 derajat ya. Apa kabar? Baik dong. Thank you pastinya. banget udah nyediain waktunya ke sini. Thank you juga udah diundang. I think lu content creator yang terbesar yang pernah ada di Ray Jensen Radio Podcast. So thank you very much udah nyempetin ke sini. Ya, sama-sama. Ini di depan kita ada banyak makanan guys, namanya juga Magda ya, pasti dia bawa banyak makanan. Ini makanan-makanan yang pernah lu review sebelumnya. Betul. Oke. Sekitar sini sih gitu. Ini ada kue tiaw 78 mangga besar. Oh lu review itu? Kemarin gue baru makan ini. Kue 78 mangga besar, oke. Enggak, aku pernah review dan sampai dia buat menu khusus aku. Oh ini kuahnya. Jadi itu pas aku videoin. Sebenarnya itu dia kue tiaw siram. Yes. Tapi aku cara makannya dipisah. Gitu. Oh. Terus aku tuang di konten dan semua orang yang datang ke situ pinginnya makan seperti yang di video aku. Akhirnya dibuatlah menu baru seperti ini. Kuah telur. Kuah telur sama kue tiaw goreng? Betul. Oh, gue pikir ini lu lupa kasih kue tiaw aja. Ini kue tiawnya kuah siram dia? Disiram ke sini. I see. Oke. Kita langsung coba makan deh. Terus ini ada kepak madu Mael. Ini juga 3 tahun lalu sih pas masa pandemi. Gitu. Dulu masih di gerobakan, kemarin aku baru datengin dia lagi. Udah di ruko besar banget, karyawannya jadi 50 dari 3. Wow. Keren. Pokoknya keren banget ceritanya. Terus ada bebek terminal, ini menurut aku bebek terenak di Jakarta. Dia bebek terminal ini daerah mana? Ini deket sini. Oke. Gak jauh. Terus pakai sambal khas Lampung yang pakai rampai, tomat kecil. Ini dia. Oh wow. Ada yang dibakar, ada yang digoreng juga. Ada mie ayam. Ini mie ayam teman nih. Jadi sempet viral banget di tahun 2020, aku juga kesana, gitu. Komunitas konten kreator juga pada kesana, viralnya bukan main dan ramai sampai sekarang. Ini dia.
Oke, first of all thank you for the food. Nggak nyangka bahwa sebanyak ini. Tapi it must be very rewarding gak sih buat lu sebagai content creator kalau bisa bantu promosiin tempat, bikin tempat itu viral atau populer, terus begitu lu balik lagi udah jadi lebih sukses dari sebelumnya gitu. Must be very rewarding. It's more than enough sih, gitu kayak diucapin terima kasih aja. Aku tuh sama tim ya beberapa kali nangis sih pasti ngelihat hal seperti itu. Jadi ternyata pekerjaan kita tuh, kalau kita kan kerja kan ya kasih yang terbaik lah gitu. Iya betul. Gak pernah yang kayak harus ngarepin ini jadi sebesar apa gitu, ada targetnya dan bagaimana gitu. Jadi ini benar-benar bonus dari pekerjaan kita aja sih. Ada cerita gak? Cerita apa tuh? Ya yang paling misalnya dulu lu kontennya mungkin hidden game. Tapi begitu lu balik lagi mungkin udah lebih besar. Gitu. Banyak sekali. Ceritanya banyak sekali, ini salah satu contoh beberapanya lah. Ini mungkin sebelum meleleh kita makan ini dulu kali ya. Oke, guys. Ini ada Golden Thorn. Ice cream durian Musangking. Ini terbaik sih. Ini udah pasti enak. Terenak, terbaik. Oh udah sedikit. Udah agak meleleh ya? Ya karena perjalanan, tapi it's okay. Ini all durian. Udah meleleh. Oke. All durian tapi? Durian Musangking. Maksudnya kayak gak ada apa-apanya lagi gitu? It's just durian. Cobain aja. Enak. Legit cuy. Apa yang pakai tagline lo? Barbar kuy. Barbar kuy. Iya tapi ini gak barbar sama sekali ya. Ya punya aku juga udah meleleh banget nih. Oh, it's very nice. No joke guys, ini bukan karena Magda di sini, tapi ya ini Musangking ya, jadi udah pasti enak. Dia juga ada durian Medan, durian lokal banyak banget. Oh. Jadi pecinta durian harus banget nyobain sih, enak. Begitulah. Oke. Dan gue yakin pasti masih banyak lagi lah brand-brand yang lo bantu populerkan. Right? Jadi sebelum kita masuk ke nanti background lu dan segala macam, I would really love to know that juga. Just to get it out of the way, kemarin kan lu viral, ya kan viral waktu di podcast temen lu itu karena ngobrolin mau dibayarnya pakai follower gitu, dan pasti kan banyak persepsi nih, ada yang pasti lu diserang udah pasti dari komunitas F&B ya kan. Wow udah itu jadi makanan empuk lah gitu kan konten itu. Terus juga ada yang dari komunitas content creator mungkin punya persepsi yang berbeda. Yes, kalau gue I want to know what really happens dulu sebelumnya. Jadi ini udah hampir 2 bulan lalu ya. Jadi tuh aku ingat banget. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini pertama kali aku ngalamin sih. Jadi kalau bisa dibilang bingung banget pas ngadepin di hari itu gitu. Jadi ceritanya tuh aku masih syuting sampai jam 1 pagi. Ya kan, syuting di UMKM di Bekasi. Habis itu aku biasalah habis syuting itu kan kita biasanya jadi temen kan sama pelaku UMKM-nya. Oh I'm sure with ini brand-brand ini lu pasti kenal gitu kan. Gak cuma datang konten lu. Jadi teman, jadi teman banget, dan kita habis itu meditasi teh lah gitu, minum teh sampai jam 5 pagi. Terus aku balik ke rumah Jakarta, tidur tuh jam 6:30 pagi, ya kan. Dia tidurnya lelap tuh, gak ada mimpi-mimpi buruk, gak ada resah-resah gitu, gak ada sama sekali. Dan ternyata jam 2:30 sore kan aku baru bangun. Itu HP ku geter terus, aku bingung kan ini ada apa gitu kan. Aku kira ya something bad happen lah gitu kan dengan orang-orang terdekat. Ya untungnya enggak, tapi itu terjadi ke diriku sendiri. Gitu. Aku bingung gitu kan, teman-teman pada nanya, Mak lu kenapa, lu lagi rame banget. Hah gue kenapa, gitu kan. Perasaan gue maksudnya lempeng-lempeng aja gitu ya, enggak pernah yang gimana-gimana gitu kan. Kenapa, terus tiba-tiba teman ada yang ngirimin link, ternyata aku viral, trending 1 di Twitter gitu, trending 1, 2, 3, pokoknya semuanya deh di Twitter. Dan aku tuh gak main Twitter. Nah itu dia masalahnya, gitu. Jadi lu gak bisa react ya kan. Gak bisa ngeliat dan gak bisa react. Gitu. Aku terakhir kali main Twitter tuh SMP. Ya kan? Jadi ya, gue juga gak main Twitter sih. Nah terus pas aku ngeliat itu, jadi ternyata pagi-pagi sekitar jam 9, jam 10,
itu tuh ada yang memberikan pendapat lah gitu. Kalau misalnya ke restoran jangan seperti ini ya. Dan di situ dilampirkan video aku tuh, video pendek yang viral gitu kan. Oh ternyata aku pun kaget, ini video dari mana gitu kan. Ternyata teman aku yang Samuel Chris udah posting videonya dan aku gak tahu sama sekali. Gitu, gak di preview, gak ada izin gitu kan. Terus aku nanya ke teman aku gitu kan, kok gak bilang-bilang gitu kan. Ya gak apa-apa Kak, soalnya aku kira ini, soalnya dia nangkep apa yang aku maksud gitu. Jadi dia kira itu tidak memberikan kesalahpahaman gitu. Tapi audiens belum tentu nangkep. Betul, apalagi yang video yang jadi rame itu tuh video teaser, video pendek dari podcast selama 1 jam. Gitu, jadi ya orang gak dengar konteksnya juga. Gak dengar konteksnya dan itu memang sangat clickbait sih. Misalkan sangat. Nah jadi aku bingung kan, ya udah aku tungguin aja mau bales gimana, gak bisa gitu kan, gak main Twitter. Gitu kan, jadi aku diemin aja sampai sore. Itu video pendeknya aja pas aku ngeliat, pas baru bangun itu udah 19 juta orang yang nonton. Tapi video panjangnya yang nonton baru 4.000, 5.000 orang. Ya gak mungkin lah, gak mungkin. Dan itu kayak bagian closing banget dari video podcast sepanjang 1 jam. Nah akhirnya orang juga banyak yang nanya gitu, kenapa videonya di take down semuanya. Karena setelah aku ngeliat sampai sore gitu kan, mau ke malam waktu itu sekitar jam 5, jam 6. Aku pikir kayaknya memang ini udah jadi bola salju aja sih gitu kan. Komentar orang udah liar semua gitu. Jadi kalau ada yang ngebelain pun pasti yang ngebelain juga diserang. Gitu, teman-teman aku aja langsung ada banyak yang memberikan perspektifnya kan, yang memang ngerti lah apa yang aku lakuin. Itu aja mereka diserang. Jadi aku pikir, ya sudahlah, di take down aja. Daripada itu jadi sumber kesalahpahaman yang lebih jauh lagi. Gitu. Jadi aku take down dan akhirnya sampai meleleh nih kan. Sorry, Ntar aku lanjutin makan lagi. Terus? Keseruan cerita kayaknya. Terus akhirnya sampai mana tadi? Lu take down karena gak mau jadi, karena yang belain lu pun udah diserang, ya kan? Betul. Terus? Gitu, terus aku akhirnya memilih untuk diam aja gitu. Terserah lah, let it be aja, orang mau ngomong apa silahkan gitu kan. Sampai akhirnya teman aku juga udah minta maaf Samuel Chris gitu kan. Karena ada faktor penyuntingan yang kurang baik. Gitu kan. Ditambah selama diem itu aku juga berefleksi, ini kenapa ya gitu. Padahal aku gak pernah ngelakuin apa yang dituduhkan gitu kan. Dan sebenarnya kalau aku ngelihat kalimatku sendiri, pasti kan itu muncul kayak pembenaran-pembenaran kan di diri aku. Tapi ternyata dampaknya bisa sebesar ini, pasti aku juga ada salahnya. Terus aku mikir, oh ternyata pemilihan kata dan nada aku memang kurang tepat gitu. Itu memang lagi curhat banget. Dan itu di bagian closing 1 jam, jadi kayak udah terbawa emosi gitu loh. Udah lepas lah ya podcastnya. Iya udah terbawa emosi, wah aku kayaknya memang harus bisa lebih memilah dengan baik sih perkataan aku gitu. Jadi pembelajaran buat lu juga. Betul. Kalau gue pengen tahu nih. Jadi yang kejadian di restoran itu apa? Kalau gue lihat episode-nya itu, gue rasa kayak a bit unbelievable. Kalau misalnya ada, gue udah 15 tahun di dapur, sempat sekitar 5 atau 6 tahun itu jadi head chef yang ketemu tamu. Kalau ada blogger, kalau ada content creator, pasti gue yang ketemuin. Jujur gue belum pernah lihat ada orang mau itu gede, food blogger kecil, itu abis makan terus kasih tunjuk begitu doang, as simple as that. Gue belum pernah lihat. Is that, itu beneran kejadian emang? Enggak dong pasti. Jadi cerita sebenarnya gitu kan. Aku juga udah memberikan klarifikasi sih setelah 3 hari. Itu aku posting di seluruh media sosial aku, kayak aku minta maaf dan aku ngejelasin. Aku tuh nunjukin followers itu sebagai salah satu prosedur aku memperkenalkan diri gitu. Karena ya bisa dibilang kalau UMKM itu kan banyak pelaku UMKM-nya kan juga usia udah lanjut. Ya, dan tidak mengerti teknologi. Betul, jadi itu aku harus nunjukin, Pak saya dari MG Dalenaf Pak, gitu kan. Saya tuh YouTube-nya ngebahas kuliner, saya penontonnya ada segini, subscriber ada segini. Nah itu selalu kita sampaikan gitu, untuk mendapatkan izin syuting. Gitu, bukan untuk bayar. Memperkenalkan diri aja gitu, sampai situ doang gunanya nunjukin followers. Dan tuduhan yang aku katanya minta gratis dari
nunjukin followers itu sama sekali tidak benar sebenarnya. Jadi itu kejadiannya lu lagi lu mau review satu tempat makan nih, iya, satu restoran, ya kan? Untuk izin, lu kasih tunjuk. Nih, gua dari MG Dalena, follower gua sekian. Kita mau izin makan di situ. Betul. Nah, terus kenapa orang persepsinya kebalik, lu habis makan terus habis itu lu baru kasih tunjuk? Ya. Kan persepsi orang begitu kan? Iya, dan itu memang ya gimana ya, karena aku juga gak meluruskan secara cepat gitu kan, karena aku lagi tidur, ya, bukan lagi ngapa-ngapain. Ya akhirnya memang bolanya udah liar aja gitu, jadi memang persepsi orang udah sangat liar. Gitu. Tapi waktu itu kalau gak salah, itu kan lu lagi curhat, lu kadang-kadang tidak di-appreciate kan waktu itu. Emangnya kejadian di situ apa? Lu bilang, apakah si orang itu bilang, enggak gitu? Enggak. Iya seperti itu. Terjadi penolakan lah. Jadi makanya aku lagi curhat gitu. Kayak dukanya aku sebagai food blogger tuh gak selalu diterima juga gitu. Mau ngonten gitu. Padahal kita selalu izin, selalu bayar. Gak pernah gak bayar. Aku tuh selama 8 tahun berkarir di sini. Dari awal aku selalu berinisiatif untuk bayar. Gitu loh. Nah tapi memang beberapa pelaku UMKM juga mungkin ya, memang dia gak mau. Mungkin bisa jadi ya bisnisnya cukup segitu aja. Ya gak mau ataupun ya jujur ya guys ya, gue juga baru 3 tahun di ini podcast di YouTube. Kadang gue ke restoran aja gak dikasih bayar. Bukannya gue gak mau ya gitu loh. Ya apalagi pakai logika, apalagi kayak yang sebesar Magdalena gitu kan. Ya pasti kayak mereka either udah siapin budgetnya karena ini promosi kan, konten promosi gitu kan, atau emang ya udah dia sebagai rasa terima kasihnya, bukan berarti dia minta gratisan kasarnya gitu. Jadi di sini sebenarnya ada 2 hal. Kemarin itu kan banyak yang dituduhkan kan, nunjukin followers untuk minta gratis. Itu aku tadi udah bilang kalau dari awal tuh aku berinisiatif untuk bayar dan itu prosedurnya tuh ditunjukin untuk izin syuting doang tok. Gitu, karena kan aku juga bawa kamera, bawa tim, takutnya ganggu yang lain gitu kan. Iya betul. Ya, jadi aku selalu izin gitu. Nah izin, terus yang kedua itu tuh aku sempat ada kata-kata ngomong tidak ternilai. Gitu. Iya ini tidak ternilai harganya gitu kan. Gitu, nah karena memang dari tahun 2000, sebenarnya dari dulu sih, tapi sejak 2020 itu kan aku punya program UMKM gitu, digitalisasi UMKM. Aku tuh sering banget buat konten di mana aku mempromosikan tanpa dipungut biaya apapun gitu. Jadi datang ya memang aku promosiin secara gratis gitu. Apapun USP-nya tentang produknya, mau ada promo, mau ada kisah tentang pelaku UMKM ya, silahkan disampaikan gitu. Nah menjadi tidak ternilai karena memang pada saat itu aku datang kayak aku tidak menilaikan pekerjaan aku gitu loh. Memang tidak dipungut biaya apapun gitu loh. Jadi maksud aku itu tidak bisa dikonversi dengan uang karena gitu. Ini emang program lu yang emang lu mau promosiin khusus UMKM. Betul, dan itu akhirnya mungkin banyak orang yang juga gak ngikutin aku tapi berkomentar gitu kan. Jadi memang ya karena ketidaktahuan aja gitu sebenarnya apa yang aku lakuin gitu. Oke. Kenapa lu fokusnya ke UMKM dari awal? Ceritanya panjang sih, sebenarnya aku juga nyoba-nyoba sih. Ya gak apa-apa, ceritain. Jadi aku We have time. Aku dari 2015. Mulainya itu dari Instagram dulu. Gitu sosmednya. Nah dari Instagram itu akhirnya aku tuh waktu itu followersnya masih 600 tuh. Gitu, masih kecil banget kayak inilah belum banyak penggemarnya gitu kan. Diundang ke salah satu opening resto gitu. Masih gak berbayar, datang gitu. Aku pikir kayak wah ini kayak keren banget nih gitu kan. Aku datang sendiri belum kenal siapapun di komunitas itu. Terus pas aku datang itu banyak banget, ada sekitar 40-50 orang semuanya pakai kamera, foto-foto. Dan aku cuma pakai HP. Waktu itu iPhone berapa ya? iPhone 4? Masih iPhone 4 deh kalau gak salah atau iPhone 5 gitu kan. Terus aku langsung minder banget. Aku tuh di pojokan terus. Jadi orang udah selesai foto, itu fotonya bisa lama banget tuh satu makanan kayak gini bisa 2 jam. Karena kan gantian puluhan orang kan. Betul. Aku baru setelah semuanya beres aku baru foto gitu kan. Terus akhirnya ketemulah komunitas di situ. Ternyata komunitas food blogger itu banyak banget sekali. Dan ternyata sudah menghasilkan gitu. Waktu itu aku masih kuliah kan. Aku kan ngerintis 2015 itu kan dari semester 5 kuliah. Ngambil apa sih lu kuliah?
Aku kriminologi UI. Oh, nyambung banget ya. Iya, nyambung. Ya emang suka gitu ya hidup ya. Terus lo dari kapan lo decide buat find out ini, ternyata gue bisa berkarir di sini gitu? Setelah ketemu komunitas itu akhirnya aku deket sama 5 orang. Aku nggak ngonten awal-awalnya, cuma ikut mereka ya janjian makan aja. Jadi kayak ke Bandung, kita kulineran, mereka ngonten, aku nggak ngonten. Tapi dari situ mereka banyak ngebagiin gitu, bagaimana ada red card. Gitu yes, kan. Itu. Terus ada komunitas gitu, terus bagaimana cara kerjasama dengan resto. Aku pikir wow, karena selama 3 tahun pertama itu aku sama sekali gak ada penghasilan sih. Gitu, sampai 2018 awal lah. Sampai aku akhirnya sama temen komunitas itu, mereka buat YouTube, aku akhirnya ikutan buat YouTube. Oke, they're your mentor lah ya. Iya. Dulu kan cuma foto-foto tuh. Nah dari YouTube kan berubah jadi. Oh iya, zaman itu Instagram foto doang ya. Iya, benar. Gila, seems so long ago ya, padahal cuma itu ya. Terus akhirnya ganti berubah media jadi video. Gitu kan, itu aku nyoba-nyoba dari makan pinggir jalan, dari resto mewah, dari yang battle, challenge, makan pedas gila-gilaan. Sampai ke Hanes Review juga aku pernah. Gitu. Dan akhirnya aku memilih jalan untuk, waktu itu aku sempat viral gara-gara aku tanding sama Tan Boy Kun. Lawan 30 orang lainnya ternyata. Yang menang aku sama Tan Boy Kun. Makan pedes itu bukan? Makan pedes, terus aku baru tahu, ternyata aku makannya banyak juga ya. Gitu kan. Nah dari situlah aku fokus, kalau nyari tempat makan, itu makannya tuh yang barbar. Iya, man. Ada barbarku. Crazy. Gua gak bayang. Gimana caranya badan lu tetap ideal seperti ini? Gua aja jujur kalau dibandingin lu, gue yakin gue makan lebih sedikit. Apa olahraga atau apa? Olahraga, tapi emang aku dari kecil suka olahraga. Oh my God, gue gak kebayang sih. Lu gak sakit perut makan cabai segitu banyak cuy? Sakit. Pernah dong ngerang-ngerang malam gara-gara siangnya ngonten seharian cabai gitu? Nah, di depan WC mungkin gitu. Pernah banget. Nah sebenarnya akhirnya aku shifting untuk fokus digitalisasi UMKM doang. Itu kenapa? Satu, memang ternyata dampak sosialnya lebih besar gitu kan. Kedua, ya akunya juga gak harus makan pedas terus gitu. Karena akunya udah. My God, kadang gue lihat lu cabai dipegang gitu. Aduh. Oh my God. Itu banyak kisah. Gue lebih, kadang-kadang chef aja kadang-kadang motong cabai banyak yang pakai sarung tangan cuy. Itu banyak kisah sedihnya sih. Banyak banget. Apa, lu sakit jadinya? Iya sakit. Banyak banget kisahnya. Inilah tim-tim inilah yang sering ngeliat aku gimana. Kan gak selalu ditunjukin kan behind the scene. What's the biggest challenge? Apa, sakit perut berarti? Ya, wah udah bukan sakit perut lagi sih. Sampai pernah kayak serangan jantung gitu. Ternyata itu karena dari asam lambung dan gas. Gara-gara lu makan campur aduk apa segala macam pedes. Aku suka banget kopi robusta. Karena kebiasaan dari papa kan. Udah suka makan pedes, ngopi gitu kan. Itu sempet kayak, wah itu rasanya aku pikir aku serangan jantung gitu sampai mungkin ini sebentar lagi. Lebay banget ya. Untungnya cuma karena ini gas. Ya pastilah. Kita gak bisa ngomong setengah jam. Iya, I'm sure. Diem doang. I'm sure. Gua orang yang gak terlalu kuat makan pedes aja. Belum lama gue baru makan restoran Sichuan aja. Gue gak bisa ngomong. Apalagi kayak begitu. Besokannya malamnya sih ampun deh. Gak bisa gue. Gue gak bisa cuy. Diare gitu-gitu udah sering banget lah. Seriusan. Pengorbanan seorang food content creator guys. Yang temanya makannya barbar. Oh my God. Tapi udah tobat. Lu inget gak waktu pertama kali lu bisa dapat income dari konten lu? Ingat banget. Jadi kan aku dikasih tahu kan sama komunitas ada red card loh. Gitu. Dan waktu itu tuh aku masih kecil banget, followersnya masih berapa ribu gitu. Dan dapat penawaran endorse pertama kali. Aku bingung kan, aku naruh pasti happy banget. Ya? Bingung, kaget dulu kan, masih kaget. Ternyata ada ini. Bingung sih gitu. Bukannya seneng tapi bingung, ini aku naruh harga berapa ya. Aku akhirnya naruh harga 50.000 sampai 75.000. Wah. Dan itu aku kasih banyak bonusnya, banyak banget gitu. Sampai akhirnya jadi kenal juga, temen juga. Gitu. Nice. Fotonya masih di kamar, di pintu karena kan butuh natural lighting kan. Di pintu kamar,
Karena pintu kamar aku kan paling depan rumah gitu kan. Di lantai, di pintu kamar, Mbak bantuin. Jadi kayak masih seadanya banget sih. Jadi udah 8 tahun. Ya perjuangan pasti banyak banget ya. Lu viralnya mulai itu aja, dari situ udah everything is good? Ya, stabil sih. Karena udah mulai nge-hire tim juga. Kita tiap bulan ada review juga gitu. Jadi stabil terus. Nice ya, congratulations sih. Ya karena tahu pasti gak mungkin ada yang instan. Ya kan? Nah, next kita mau ngomongin ini, Mak. Ini topik Magda yang bring up actually. Waktu itu kita ketemuan di Bura-Bura, di mana kayak ada jarak nih dari content creator, entah itu vlogger dan apa, yang mempromosikan restoran-restoran kita guys, sama orang-orang seperti gua yang kerja di industri restoran atau F&B, entah itu owner, chef, bartender, barista, dan lain sebagainya. Nah, lu berasanya sebagai content creator itu gimana jaraknya? Apakah waktu lu di tempatnya lu berasa kayak ada diplototin atau gimana? Tapi aku penasaran deh. Karena kan chef juga kan, gitu. Pandangannya terhadap aku gimana? Maksudnya sama aku dan komunitas? Already berubah, khususnya berubah waktu gua jadi punya restoran, itu berubah. Kalau sebelumnya jujur aja gue lihat food blogger, ini gak ngerti masak, ini gak ngerti makan yang bener gimana, kadang gak ngerti. Tapi kok bisa bilang makanan gue gak enak atau makanan temen gue gak enak, terus bikin restoran temen gue sepi gitu. Karena gue lihat waktu itu, gue lama di Eropa. Di Eropa itu ada waktu zaman gue banyak itu dibilangnya food critic and food writer. Ya kan, kalau food writer dia cuma dan misalnya di koran atau apa, Instagram belum segede itu dulu. Food writer dia hanya menceritakan tempat, dia hanya menceritakan mungkin harga, mungkin cerita chefnya atau siapa gitu. Kalau food critic baru dia masukin opini dia di situ, gitu. Tapi mereka tuh backgroundnya at least yang respected ya. Mereka backgroundnya chef, ada yang backgroundnya chef, ada yang emang jurnalisme backgroundnya gitu segala macam. Kalau begitu gue ke Indonesia, gue belum ngelihat yang begitu sebelumnya waktu awal-awal. Terus habis itu gue lihatnya ini chefnya juga nggak diceritain, gitu. Makanan nggak enak atau restoran tempatnya asik banget. Gitu. Udah kesini dengan foto waktu itu kan, terus dengan blog gitu. Gue waktu itu lihat ada restoran yang didatengin food blogger besar banget, terus restoran baru buka. Terus kita tahu restoran baru buka tuh sangat-sangat nggak stabil, staff masih bisa cabut dengan nggak pakai notif gitu kan. Mungkin staffnya kurang, mungkin bahannya kurang, staffnya belum konsisten, masaknya masih banyak masalahnya. Dia datang tidak punya pengalaman yang bagus, segala macam, dicaci maki di blognya, dianya meledak, restorannya tutup. Dan sebuah restoran itu selain ada ownernya, ada staffnya punya keluarga, mulai dari dari chef, dari tim depan, security segala macam, plus supplier yang udah diutangin sama restorannya, hancur semuanya gitu. Kalau gue lihatnya begitu, terus waktu itu gue punya pengalaman. By the way, gue gak pernah punya pengalaman jelek sama food blogger, personally. Tapi teman-teman gue punya. Nah kalau misalnya pengalaman gue waktu itu jadi opening team di restoran namanya Sofia di Gunawarman. Salah satu spesial kita tuh ada waktu itu steak pada hari itu. Makanan gue dipuji-puji. Gila ini tenderloin steak enak banget, perfect masaknya gini-gini. Gue dipuji-puji. Tapi sayang yang dia makan tuh sirloin bukan tenderloin. Gitu, gue lihat aja ini kok owner gue sih bagus gitu kan, Ray, top nih Ray, reviewnya Ray, bagus, good job gitu kan. Terus tapi gue dari seneng gue lihat, lah dia berarti dia kagak tahu dong apa yang dia makan, sirloin sama tenderloin nggak tahu bedanya. Tapi dia food blogger paling besar waktu itu di Indonesia. Nah, gue hilang respectnya dari pengalaman-pengalaman itu gitu. Waktu gue punya restoran, sama seperti yang ngundang lu tadi, partner gue ngundang food blogger banyak banget. Terus habis itu gue bikin waktu itu gurita cabai hijau. Terus gue
setengah mati cari cara supaya itu gurita tuh empuk, nggak keras ya kan. Terus si food blogger ini, gue nggak tahu jujur aja siapa namanya karena banyak banget orangnya. Bilang ini empuk banget, gue nggak kayak makan gurita tuh harusnya keras, harusnya chewy. Gue kayak oh man, ini kan gue cari cara setengah mati supaya empuk gitu. Lu kok nggak ngerti sih ya kayak gitulah. Itu pengalaman gue. Tapi begitu gue punya restoran sendiri itu lama-kelamaan udah belajar sisi bisnisnya, gue ngerti pentingnya sebuah marketing. Dan food blogger atau content creator itu salah satu media buat promosiin restoran lu kan. Kalau enggak mau gimana lagi, apalagi zaman sekarang gitu. Dan dibandingin pada zaman kayak waktu itu cuma bisa interviewnya mungkin promosinya lewat TV, lewat majalah. Food blogger dan content creator jauh lebih worth it, lebih murah daripada lu mau bayar berapa iklan di TV. Lebih efektif gitu kan. Misalnya Magda punya followernya sendiri yang emang target market restorannya bukan gitu. Kalau misalnya gue punya restoran Chinese fine dining, mungkin bukan Magda, mungkin si ini gitu kan. Gue punya UMKM, dia jangan dipakai, pakainya Magda kayak gitulah. Dari situ persepsi gue berubah. Itu kalau dari gue. Akhirnya ngerti betapa pentingnya peran digitalisasi juga ya. Oh sangat. Iya kan? Sangat. Dan gue orang yang sangat-sangat gaptek. Gue juga chef yang old school yang kayak waktu partner gue ngundang food blogger tuh kayak, gue ngundang 30 food blogger. Lu ngapain sih ngundang food blogger, makanan kita udah enak bro. Gue one of those chef gitu kan. Tapi ya lu seenak apapun kalau lu gak marketingin gak ada gunanya gitu. Yes. Itu kalau dari gue Magda. Jadi gue yang panjang ngomongnya. Kalau lu gimana berasanya? Jadi kayak podcastnya gue nih ya. Ngundang lu. Lu berasanya gimana? Ada jarak itu mulai berasanya dari kapan? Iya dari awal berkarir gitu. Karena balik lagi. Apa yang kejadian, ada gitu. Kejadian gak mungkin? Ya karena pendapat kita tidak diterima dengan baik gitu. Karena ada pemikiran-pemikiran seperti Ray tadi gitu. Contoh, kasih gue contoh. Aduh ntar jadi salah ngomong lagi. Enggak bakal. Dan kita nanti review kalau lu bilang suruh take out, gue take out. Enggak, tapi intinya kalau misalkan kalimat persisnya aku agak lupa gitu. Cuma memang ada beberapa kejadian yang pendapat kita tuh tidak diterima dengan baik gitu loh ya. Bahkan ya di behind the scene pun sebenarnya banyak ya, terutama sama pemilik bisnis ya. Itu sampai ke jalur hukum juga pernah ada yang melalui gitu. Tapi gak sampai yang serius ya, kayak somasi gitu-gitu. Gitu. Dia yang ngundang lu tapi kan? Atau lu yang minta izin ke dia terus gimana? Gak izin sih, nge-review sih, jatuhnya nge-review. Dan aku juga sempat ngelaluin itu, kan aku bilang kan, di awal-awal YouTube tuh aku nyoba segala macam bentuk video. Karena aku pun juga, itu dunia baru gitu loh ya, belum ada textbooknya ya kan. Jadi memang harus dicoba-coba sendiri, trial and error gitu. Aku pernah waktu itu Hanes Review, ya dulu kan kalau Hanes Review itu kita beli, menempatkan diri sebagai ya pelanggan. Gitu. Jadi kadangan itu yang kita review tuh gak cuma tentang sisi rasa makanannya, tapi pelayanan, packaging, gitu. Pokoknya tingkat kepuasan kita sebagai inilah pelanggan lah gitu kan. Dari interior gitu kan, kebersihan semuanya tuh biasanya di review kalau sama food blogger gitu kan. Terus waktu itu mungkin penyampaian aku juga cukup keras ya gitu. Karena memang di basic ya pun aku gak dari sebagai jurnalis gitu kan gitu. Jadi mungkin secara komunikasi ya perlu belajar banyak lah gitu. Dan akhirnya aku juga ngerti gitu. Dari situ, dari sempat ada konflik di situ, aku gak pernah lagi posting-posting yang Hanes Review dan memberikan komentar buruk gitu. Jadi apapun yang aku posting itu tetap objektif. Tapi itu yang sudah terkurasi dengan baik dan itu memang enak. Gitu. Nah tapi mungkin masa-masa yang dulu nih, itu kan dulu kan trial and error semua kan, gak cuma aku tapi juga. Oh iya? Iya. Gitu. Semuanya lah, kurang lebih semuanya pastilah. Betul. Nah, mungkin sekarang udah ngerti kali ya. Nah sekarang membaik sih, sekarang membaik sih. Nah dulu mungkin karena masa itu hubungannya kan jadi kurang baik kan gitu ya. Dan aku pun merasa gitu, kayak kita tuh susah banget gitu loh ngumpul sama chef gitu. Gak pernah ada ruang kayak gitu loh, gak pernah ada yang saling. Gak pernah. Itu beda banget sama pengalaman gue di luar negeri. Beda banget. Baik gitu, karena ya memang udah tahu saling membutuhkan gitu kan. Kalau di sini emang ya begitu sih, bener banget yang lu bilang. Tapi akhirnya sejalan dengan para konten kreator pun semakin sadar tanggung jawab sosialnya dari platformnya mereka. Sekarang makin baik ya.
gitu. Kalau aku lihat dari sisi komunitas aku dan diri aku sendiri gitu ya. Betul. Gitu. Gue merasa, ya ini aja gara-gara podcast gue naik, ya gue jujur gue emang consciously ya harus ngomong harus lebih hati-hati karena banyak yang ngeliat kan, banyak yang misalnya ke Magda mungkin udah pasti banyak yang aspire to be you gitu kan, pengen jadi lu juga jadi harus jaga-jaga, harus jadi contoh yang baik gitu kan. Ya gitulah waktu apa itu. Kayak kalau dari chef ya, kayak who gives you the right to review my restaurant gitu kan. Apa servis gue oke, makanan gue dikasih nilai 5. Seriusan lu gitu, yang kayak gitu. Tapi ya sekarang udah mengerti, tapi jaraknya itu belum diperbaiki sih kalau gue bilang. Ya kalau mungkin semoga dengan podcast ini gitu makin kenal satu sama lain. Gue contoh dari food content creator gitu, itu hampir nggak ada sih kalau gue lihat yang kayak setongkrongan gitu ya sama either chef, bartender, rata-rata chef, bartender, barista atau orang service, restoran manager tuh ya paling main bareng gitu biasanya, main bareng soalnya komunitas F&B tuh sangat-sangat kecil. Orangnya dia juga biasanya gitu. Tapi gue nggak pernah tuh kalau lagi nongkrong, oh ada si content creator ikutan, kecuali kalau lagi event mungkin chef diundang, terus content creator juga diundang kayak gitu. Lu lah bikin eventnya Mas. Doakan ya. Dengan komunitas lu, nanti gue undang dari teman-teman gue. Karena apa ya, bisa sangat ngebantu industrinya sih kalau gue lihat. Karena kita semua juga pingin dunia F&B Indonesia juga makin berkembang kan intinya. Yeah, that's the big goal kan. That's the big goal supaya di Indonesia F&B lebih berkembang. Kalau misalnya ya kalau chef-chef nih, lu punya temen dekat misalnya 3 food blogger. Buset bro, itu restoran lu pasti dipromoin mulu kan secara gak langsung gitu lah. Itu positif juga gitu kan. Tapi ya emang harus apa mulai nongkrong lah gitu lah. Dan aku pun juga makin terbuka gitu ya. Itu tuh sejak aku punya bisnis sendiri juga. Itu aku tahun 2020 tuh aku punya bisnis dan aku maksudnya mendalami lah sampai produksi operasional gitu. Dan aku ternyata itu susah ya. Jadi kayaknya aku pun di pekerjaan aku yang lain dalam memberikan komentar harus bisa lebih supple. Gitu, karena aku juga gak ngerti perjuangan di belakangnya. Betul. Nah ya itu juga salah satu alasan sih kayak mungkin ya salah satu alasan. Karena yang gue pelajarin di dunia F&B ini tuh gak ada yang bisa instan. Kalau di dunia F&B khususnya ya di industri lain. Gue gak tahu tapi kalau di F&B lu gak bisa misalnya lu lulus sekolah masak, lu lagi belajar nih kan sekolah masak, nanti kita ngomongin. Baru 4 kelas. Iya, lu lagi belajar masak nih, lu gak ada dari lu sekolah masak tiba-tiba lu jadi chef owner satu restoran. Ya bisa lu buka, mungkin lu punya duit gitu, lu buka, ya tapi gak bakalan sukses restoran lu sangat besar kemungkinannya lu itu gagal karena lu belum punya pengalaman. Rata-rata chef yang jadi atau bartender atau manajer dia tuh udah dari bawah. Kayak dulu gue mulai dari cuci piring. Padahal gue lulusan sekolah masak bergengsi gitu. Gue ngupas bawang, ngupas kentang. Ya kan mending gue bukan nyuci piring, nyuci sayur. Piring-piring di restoran gue mahal, gue gak dikasih nyuci. Gue ke pasar ngupasin kentang gitu segala macam. Jadi untuk nyampe di posisi itu tuh sangat sulit dan kayak apa? Kalau bukan yang bayar gaji dia, itu panas tuh kalau diri dia tuh. Lu emangnya bayar gaji gua, lu bilang makanan gua gak enak ya kayak gitulah. Tapi itu biasanya berubah with maturity lah, experience jadi lebih dewasa. Tapi aku lihat ya makin kesini makin membaik kok hubungannya. Karena aku gitu kan, aku kemarin kan udah mulai sekolah masak kan. Teman-teman yang lain pun juga penasaran gitu, pengen mendalami. Kenapa? It's a very good thing lu belajar sekolah masak. Apalagi udah ada di posisi lu sekarang, you don't have to do that. Kenapa lu akhirnya memutuskan untuk belajar masak? Iya, sekolah beneran lagi ya, bukan cuma. Nyita waktu sih, dari jam 9 pagi sampai jam 3-4 sore. Ya kan, berdiri terus. Kenapa lu mau bikin konten masak? Enggak. Jadi lu instead of lu bikin tim produksi lu udah banyak, udah proper, lu kan kalau mau bikin konten masak tinggal bikin kan misalnya gitu. Tapi ini lu belajar sekolah masak, kenapa? Pengen mendalami makanan aja sih, kuliner lebih dalam lagi. Karena kan aku memang spesifiknya Indonesian food ya. Aku selama berkeliling itu selama 8 tahun,
wah makanan Indonesia sih kompleks banget. Susah gitu. banget. Dan aku akhirnya, aku sendiri, aku merasa mencapai suatu keadaan stagnan gitu loh. Karena kayaknya aku butuh ilmu lebih banyak nih gitu. Karena nge-review satu makanan itu tekniknya sekarang udah makin gokil-gokil. Gitu, pelaku UMKM sekarang udah keren-keren loh yang muda-muda gitu, udah chef-chef juga. Tekniknya tuh gokil-gokil gitu loh. Jadi kayaknya dengan teknik seperti itu, dengan usaha seperti itu, kalau aku cuma ngasih pendapat cuma kayak ini enak juicy gitu, dan smoky. Wah kayaknya kurang ini ya. Kurang. It's not good enough anymore. Mungkin ya. Gitu. Makanya which is itu sangat bagus sih ya. Aku harus mendalami lebih sih. Terus gimana pengalaman lu belajar masak? Udah belajar bikin apa aja? Udah banyak. Pertemuan pertama langsung masak gurame goreng, asinan Bogor, terus kemarin masak ayam betutu. Oh jadi lu bersihin ikannya sendiri gitu. Rawon, file ayam gitu. Buat nasi goreng ngewok, gila sumpah capek banget. Capek banget sih. Capek banget sumpah. Aku tuh setiap habis pulang sekolah masak, capek banget. Kayak butuh waktu sejam untuk apa ya, ngatur nafas lagi gitu. Wind down ya, karena adrenalin sih kalau masak. Apalagi wokon. Iya, terus aku karena dari kecil kalau nonton chef itu kan di MasterChef, Hell's Kitchen. Aku tuh pas masuk pertama kali, kan agak jauh ya dari rumah aku kan, sekitar sejam lebih. Itu kan jam 9 pagi kan jam macet-macetnya kan. Aku telat. Aku takut banget, aku kira tuh aku bakal dilempar gelas atau dilempar piring gitu, atau enggak dikata-katain. Ternyata pas aku udah siap-siap banget nih, udahlah ya terima aja lah gitu kan, walaupun ya bayarnya kan juga lumayan mahal ya sekolah masak. Nggak murah sekolah masak. Iya, ternyata lumayan mahal sih gitu. Aku udah siap-siap, udahlah nih pasti aku diusir nih atau enggak dilempar sesuatu. Ternyata, Magda baru dateng. Abis nge-review apa bubur? Enggak chef, gitu kesiangan tadi bangunnya. Ya udah jangan gitu lagi ya. Oke. Beda ya sama guru-guru sekolah masak gue dulu ya. Ternyata baik ya. Kalau telat. Ternyata chef baik ya. Iya. Tapi emang kayak gitu? Enggak semua chef kayak gitu ya? No, gue di sekolah masak gue lebih dari sekali sih jujur aja telat pulang. Suruh pulang. Iya, kalau nggak boleh masuk, gue suruh liatin dari belakang, dari pintu kelas nggak boleh masuk. Gue liatin aja. Paling parah dulu gue kelas gara-gara gue telat, gue kan nggak boleh masuk. Tapi itu tuh cuma bikin preparation doang, nggak jadi di kelas itu. Ada kelas kedua. Kelas keduanya gue masuk, tapi gue nggak ada bahan kan. Ya udah, gimana? Dia bilang, gimana chef? Saya kan nggak masuk kemarin, nggak boleh masuk. Ya lu pikir sendiri gimana? Akhirnya gue minta sejumput dari temen gue minta cuil-cuilan gitu, hancur nilai gue waktu itu. Ya begitulah. Tapi lu gak mungkin dong, lulus sekolah masak terus lu memutuskan buat kerja di restoran. Gak tahu sih, penasaran, seriusan. Aku tuh penasaran banget kayak gitu-gitu. Jadi kemarin lucu banget, jadi kayak kan pakai seragam, apron, terus topi, itu semua tuh udah kayak ya kerja di kitchen lah, kayak kitchen gitu. Itu kayak ya udah aku ikut-ikut aja sama yang lain gitu, sama pekerja-pekerjanya kalau nongkrong di pinggir jalan, ngopi itu Starling gitu. Asik juga Starling ya. Pinggir jalan ya. Asik juga loh ternyata. My whole career. Dan aku selalu penasaran sih gitu, kayaknya seru deh di kitchen gitu. Iya, dan I'm sure itu bisa help you a lot di karir lu juga. Sebagai food blogger nanti kan lu jadi tahu lebih dalam nih gitu kan. Dan mungkin bisa cerita lebih ke backgroundnya. Gitu sih. Maksudnya salah satu alasan gue bikin podcast ini karena menurut gue masih kurang kalau misalnya seorang content creator atau food blogger di bidang makanan itu nyeritain makannya ceritain tapi jarang banget yang nyeritain orang-orang di belakangnya. Nah gue mencoba itu, nah nanti mungkin ya lu bisa lebih explore lagi lah kayak gitu. Dengan komunitas lo I'm sure very big ya kan. Aku juga udah mulai ngelakuin sih yang sejak program UMKM itu yang 2020. Aku tuh nunjukin gak cuma tentang rasa makanan sih gitu, tapi tentang cerita narasi di baliknya gitu. Apalagi pas kemarin pandemi kan, wah. Wah itu pandemi, kalau gak ada food content creator atau food blogger, siapa yang bakal order PO-PO lu itu bro? Iya benar. Exactly, mau dari mana ya kan? Cerita perjuangannya sih keren-keren banget gitu, jadi inspiratif gitu. Jadi memang sekarang tuh aku videonya gak cuma tentang makanan, tapi juga ya sisi manisnya lah. Gitu. Iya, dan rata-rata ceritanya sangat menarik sih kalau orang F&B ya. Menarik banget. Iya, exactly. Gimana waktu lu pandemi lu ngapain?
sulit konten? Iya di rumah masak gue. Oke. Ya ampun gak sih kapok gue gak mau. Gak mau masak. Berdiri 7 jam, apalagi kan aku gak ada background kan. Jadi benar-benar karena hanya bisa di rumah. Terus waktu itu kan rumah aku lagi direnovasi. Tapi kan gak bisa keluar. Jadi itu baru bisa kerja tuh jam 7 malam sampai jam 3, jam 4 pagi. Oh damn. Itu berdiri mulu gitu. Karena kan dapurnya juga lagi banyak direnovasi kan. Itu berdiri mulu, aku kayak ternyata susah ya gitu. Jadi konten creator yang masak-masak, chef gitu. Gua ada ide sih itu apa? Mungkin mempererat hubungan content creator dan orang industri F&B nih. Ini ide gue udah lama. Gue tadinya mau bikin ini, tapi keduluan nama pandemi restoran gue tutup habis itu. Jadi gue ada ide, gue ngundang content creator, itu gue suruh bikin pop up, gue suruh masak di resto gue. Wah, seru sih. Nah kayak gitu, lu rasain tuh gimana di dapur. Terus tamu-tamunya ntar gue undangin chef-chef yang makan sama orang industri F&B, ya kan. Itu lu udah kerja 10 jam ya kan, mungkin dari kemarin lu preparation capek berdiri mulu, terus ntar bilang di rate 1 sampai 10 makanan lu berapa. Bisa gue masak seblak gue masakin. tapi do it in a fun way, enggak, maksudnya itu sebenarnya itu adalah acara networking gitu sebenarnya. Tapi seru loh. Bukan cecer-ceceran begitu, males banget. Iya, kemarin aja pas aku ikut sekolah, teman-teman tuh pada nanya, Magda lu ngapain gitu kan. Kayak sekolah gue gitu kan, menarik juga ya, pingin dong. Gitu. Jadi aku sama teman-teman kayak berencana untuk mau buat satu kelas memang rutin kalau bisa buat kita. Hey, good man. Gitu. Gue wouldn't mind being teacher. Oh ya? Iya, yeah, yeah. Benar ya? Yes. Oke. Gue wouldn't mind buat ngasih tahu the background of, what's going on in the industry at least gitu kan. Gue ada temen namanya Kevindra, dia bikin buku itu, dia food journalist. Dia bikin buku, target marketnya tuh food content creator sih. Kayak how to review a restaurant gitu lah, Jakarta Dining Guide. Food writing. Iya, yang aku beli kok bukunya yang sampulnya warna kuning. Yes, waktu itu kita pernah ngomongin. Nah nanti gue kasih lihat di deskripsi guys judul bukunya. Itu ya sebagai seorang food content creator bagus sih untuk baca itu. Yes. Betul. Nanti ya kita buat kelasnya ya. Yes, please. Gue wouldn't mind buat sharing. Ya siapa tahu bisa bantu juga gitu sih. Tapi jangan susah-susah. Enggak. Emangnya ada tesnya? Enggak, sharing aja. Oke. Magda, sebelum kita tutup podcast kita nih, gue ada list of questions dari listener dan viewer kita. Apa nih? Beberapa, ada 4 nih. Ya. Oke, jadi guys thank you for the questions, keep them coming. Ini question buat Magda. Pertama, at Irvana Daam. Makanan jenis apa yang belum pernah dimakan? Wah, sulit kayaknya. Apaan? Lu belum pernah makan apa? Atau yang lu pengen banget nyobain makanan Indonesia yang lu pengen banget nyobain? Kayaknya udah kesampaian semua. Yang dipingin ya? Nah, yang dipingin. Yang kalau aku nggak tahu, ya aku mungkin belum tahu. Ya belum tahu gitu kan. Cuma yang kalau aku pinginin udah kesampaian semua sih. Apa lu pengen trip gak ke daerah mana gitu yang belum kesampaian, pengen explore makanannya? Mana ya? Kayak gue tuh pengen banget explore Indonesia Timur kalau gue, karena sangat menarik. Belum pernah ada yang gue makan, belum pernah. Paling sei di sini. Tapi kayak gue belum tahu makanannya apa, tapi I'm sure very interesting. Kebetulan aku selama 8 tahun ini memang banyak travel. Ke pulau-pulau, seluruh pulau tuh udah sih. Maksudnya bukan pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau besar tuh kebanyakan udah. Yang menarik apa, Mat? Yang menarik. Yang lu amazed gitu, kayak ternyata di sini makanannya enak-enak gitu. Dan gak disangka. Aku tuh sebenarnya makin kesini, apalagi kemarin setelah pulang dari Jepang. Aku pertama kali kan baru ke Jepang kemarin. Aku ngeliat di sana tuh makanannya padahal diproses dengan, maksudnya nggak sekompleks di Indonesia ya gitu. Tapi sangat istimewa gitu. Ternyata pas aku tanya-tanya semua berasal dari bahan bakunya, sumbernya bagus gitu, masih fresh gitu. Mereka selalu ngejaga freshness-nya itu kan. Jepang, betul sekali. Nah, dan di Indonesia akhirnya karena aku ngeliat gimana ya, di Jakarta ini kan untuk nyari bahan baku yang fresh aja udah susah banget ya. Impossible. Susah
susah banget. Nggak ada yang 100% di Jakarta bagusnya gitu. Gitu. Makanya aku sebenarnya penasaran gitu, pengen lebih ngedalamin kayak bahan-bahan baku gitu. Aku tuh sebenarnya baru ini ya, kita secara tim juga baru ngubah konsep video kita. Gitu, karena aku kemarin baru ada realisasi itu, ternyata kayaknya gitu ya, pelaku F&B, usaha, termasuk yang penikmat makanan, itu mereka juga harus bisa ngelihat suatu makanan lebih mendalam lagi sih. Iya betul. Gitu, jadi dari bahan bakunya, karena kita makan untuk sehat ya. Iya. Gitu. Jadi harusnya bisa tahu bahan bakunya itu kualitasnya seperti apa sih. Betul ya, as simple as where, kayak kalian harus tahu where your food come from. Gitu. Betul, ya. Makanya aku tuh sebenarnya pingin banget balik lagi ke Indonesia Timur, karena memang di sana bahan-bahannya, terutama seafood-seafoodnya, wow. Seafoodnya I heard it's really excellent. Ya, karena yang kita makan di Jakarta ini itu udah pilihan, maksudnya itu pasti udah diekspor duluan. Sisanya, gitu, bagus-bagus ini tinggal sisanya. Kalau di sini sisa. Iya. Jadi aku pengen ekspor situ, dan aku sekarang kalau mau buat video, kita udah ada konsep baru ya, UMKM pilihan MG Dalenaf itu kan biasanya kayak datengin tempat makan UMKM, nyampein tentang makanannya, ceritanya, terus supaya orang-orang tuh bisa dapat rekomendasi gitu kan. Nah kalau sekarang aku tuh pingin kalau ke UMKM, misalkan kemarin tuh aku ada makan bakso, ini unik banget nih. Bakso tapi kuahnya itu dia pakai yang tekniknya forever soup gitu loh. Mother stock. Jadi dia nyimpen kuahnya itu disimpan secara higienis ya, dan baik tentunya. Iya ada tekniknya guys, yang supaya kuah lu gak rusak-rusak. Ada yang viral di Thailand tuh dulu restonya. 47 tahun di Thailand. Nah ini dia baru 4 bulan gitu. Terus aku tuh ngeliat pas kemarin itu kan aku belum punya konsep baru kan. Terus aku ngeliat komen-komen itu tuh banyak banget yang komentar negatif. Banyak banget kayak, ih itu mah jorok kayak gitu kan. Nah itu mah bahaya buat kesehatan apalah gitu ya. Semuanya diomongin deh gitu. Pokoknya orang harus tahu tuh komentar-komentar buruk itu kan. Terus aku mikir padahal ini ada maksudnya loh gitu kan. Jadi aku mikir lah kayaknya aku kalau buat video sekarang harus mendalamin deh. Jadi misalkan aku makan nasi goreng Padang nih. Aku ke sawahnya deh kalau perlu gitu, ngeliatin beras Padang itu bedanya di mana gitu loh. Kenapa harganya lebih mahal? Iya betul. Gitu loh. Orang kenapa pakai beras itu gitu kan? Iya. Gitu. Oh that's nice, gue tunggu konten-kontennya. Gue demen banget nonton konten gituan. Dibantu ya nanti. Oh pasti, tenang pasti. Oke, pertanyaan kedua dari @ncep_ari26. Makanan yang menurut Magda terfavorit dan masakan daerah mana yang paling menantang saat disantap? Menantang? Pedes. Enggak, lu favorit lu makan apa? As simple. Sebenarnya. Jawabannya selalu sama sih. Apa? Aku pas ke Sumatera Barat, senengnya minta ampun. Aku sampai biasanya aku kan memang badannya segini-segini aja gitu. Jarang kalau lagi wisata kuliner tuh berat badannya naik gitu kan. Padahal sehari makan bisa banyak banget. Curang banget. Ya. Terus ya dikasih rezeki. Terima kasih Tuhan. Itu tuh aku sampai naik 5 kilo. Saking aku gilanya makan nasi sehari tuh bisa. Waktu itu sama Next kan. Next sampai udah ampun mak gue gak bisa ngikutin lu makan gitu. Karena pas aku makan Next ini enak banget. Ternyata beda banget nasi Padang di sini sama. Iya gue denger juga itu. Gue belum pernah ke sana. Beda banget. Oh visit. Ajak gue kalau ke sana lagi. Oke, siap. Next. @Chenny_the Edge. Kalau di endorse apakah selalu bilang enak? Kalau gak enak mau jujurnya gimana tuh kalau udah dibayar? Ini kayaknya pertanyaan banyak orang ya. Iya, pasti pertanyaan banyak orang ini. Gimana kalau udah bayar tapi nggak enak? Ya kalau gue sih ada pengalaman dengar cerita teman yang udah bayar tapi misalnya food bloggernya bilang nggak enak ya nggak jadi. Ada yang duitnya dibalikin, ada yang enggak. Terus teman gue ngoceh-ngoceh. Kalau di MG Dalenaf gimana prosedurnya? Kalau lu nggak doyan nih misalnya? Kalau sekarang karena udah lebih terkurasi. Contohnya resto gue deh, biar tidak itu. Misalnya resto gue lu datang, gue udah bayar lu nih. Terus proses udah terpenuhi. Tapi gue makan makanan gue nggak cocok banget sama lu misalnya. Dibalikin lah. Uangnya dibalikin juga tapi nggak ngupload. Nggak ngupload, nggak jadi. Itu prosesnya. Iya. Oke, yang terakhir Edward Gui. Apakah pernah kena penyakit lambung? Udah pasti pernah.
Atau masalah pencernaan karena konsumsi sambal yang cukup banyak? Pasti pernah lah. Tadi udah cerita tuh. Iya, tadi udah cerita lah. Pasti pernah. Ceritaku. What's the biggest challenge kalau jadi seorang Magda? Tantangan lo apa? Aku tuh orang yang sulit dipahami sebenarnya. Aku ngomong keras. Muka aku aja gak bersahabat nih kalau aku diem aja kayak gini mukanya. Jadi kayak dikira orang tuh nyolot gitu kan. Kayak gak ramah gitu. Terus memang dari karakternya memang keras gitu. Dan itu yang sebenarnya sering membuat orang salah memahami aku sih. Oke. Gitu. Itu sering terjadi. Terutama di video. Itu kadang aku mikir kayak kenapa ya. Padahal aku udah selalu mencoba memberikan yang terbaik gitu ya. Secara dari sisi konsep. Tim juga dari sisi produksi. Selalu memberikan yang terbaik gitu. Tapi kenapa ya ada aja gitu kan. Ada apa? Ada aja komentar yang kurang baik gitu loh. Iya tapi itu bukannya lu tahu you made it kalau baik hater ya katanya. Iya seperti itu gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kalau dari diri aku sendiri tantangan terbesar adalah ya supaya aku bisa menempatkan diri lebih baik aja dah sih. Itu prosesnya panjang banget. Iya of course. Tapi kan gak bakalan lu bisa 100% menyenangi semua orang gak sih? Banyak banget pasti yang kayak udah lihat lu dari awal udah gak demen gitu. Benar. Tapi yang penting kan dia nonton semua konten lu juga. Biasanya begitu kan. Yang penting AdSense-nya tetap jalan. Iya biasanya begitu kan. Enggak lah, tapi memang aku merasa ada tanggung jawab sosial yang gede banget gitu. Karena aku ngelihat dari ya satu video pendek aja bisa berdampak luar biasa ya secara nasional. Jadi aku pikir kayak ya aku harus pakai tanggung jawab ini dengan lebih baik gitu. Makanya aku selalu coba senyum gitu. Sekolah masak, semuanya aku cobalah gitu. Karena aku juga backgroundnya bukan dari dunia kuliner. I'm really happy, gue senang banget lihat. Ya lu semoga lu jadi contoh dan banyak banget orang yang ngikutin lu. Kalau misalnya food content creator itu belajar masak, apalagi ngambil sekolah proper, ya pasti bisa membangun industrinya lebih cepat lagi sih. Gitu. Semoga lu jadi contoh ke ribuan content creator yang di sini. Yes. Thank you banget waktunya. Hopefully podcast ini seviral kemarin, tapi dengan efek yang lebih positif mungkin. Thank you banget. Saya sih ya gak jadi deh. Gak jadi deh. Thank you banget lu udah menyediakan waktu dari kesibukan lu. Stay tune guys buat acara food content creator yang masak. Ya kan? Nanti dan gue tinggal kontak aja kalau lu mau belajar masak sama gue. Ya, siap chef. And guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Magda. Jangan lupa subscribe pertama di YouTube-nya Magda di mana? MG Dalenaf. MG Dalenaf, Instagram lu di sama semuanya. MG Dalenaf, semua konten-konten dia ikutin. Dan bakal banyak konten menarik yang baru justrunya tentang background sebuah makanan atau sebuah outlet F&B. Oke, and jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, atau Podcast, Google Podcast, Anchor App. Follow Instagram kita di Ray Jensen Radio dan di TikTok. And as always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.